Nah, di pertemuan selanjutnya ini, di sini dalam video ini, kali ini ada 3 part, yaitu dari part 5 sampai part 7. Nah, yang pertama part 5 ini konfigurasi Ether loopback dan sharing WiFi plus menghubungkan mikrotik dan internet loopback. Nah, di sini teman-teman kita akan ketik di share HD WWIZ. Nah, ini kita double klik aja. Nah, ini kita yeskan saja teman-teman. Oke, ini next. Yang ini recommended ya teman-teman, next. Oke, ini next saja. Nah, di sini kita pilih ya teman-teman. Kita cari yang ini ya teman-teman, Microsoft adapter. Nah, kita next kan, kita tunggu. Nah, ini teman-teman kita pilih yang Microsoft. Oke, lalu di sini untuk mengatur loopbacknya kita pilih yang ini, KM Test Loopback Adapter. Nah, nanti teman-teman tinggal next kan saja. Berhubung saya sudah jadi saya cancel saja. Nah, ini kita menggunakan WiFi ya teman-teman. Kita coba, ini kita open. Oke, change adapter option. Nah, ini ya teman-teman, ada di Ether 3 loopback saya. Nah, ini kita properties, saya menggunakan WiFi. Jadi ini kita sharing. Nah, ini Ethernet 3 karena saya okekan saja dulu. Karena Ethernet 3 saya ada di loopback ya teman-teman. Jadi saya pilih tadi Ethernet 3. Oke. Kita kembali ke GNS3. Nah, tunggu. Ini saya buat yang baru. Saya buat name-nya dan saja. Teman-teman bisa atau apa gitu. Name-nya terserah. Nah, saya save. Oke, saya okekan saja. Nah, ini kita menggunakan cloud. Loopbacknya tadi itu kita menggunakan cloud, dan ini kita buat mikrotiknya dulu. Lalu cloudnya. Lalu Ethernet hubnya. Lalu WinXP nya ya teman-teman, atau kliennya. Nah, di sini kita akan menggunakan, kita sambungkan dengan jaringannya atau kabelnya. Oke, kita pertama dulu dari WinXP dulu, dari klien dulu. Ethernet 0 ke Ethernet 1. Lalu nanti dari hub ke mikrotik, atau dari hub ke mikrotik, hubnya Ethernet 0, mikrotiknya Ethernet 1. Lalu dari mikrotik ke cloudnya, mikrotik Ethernet 0 ke Ethernet 3. Karena loopbacknya tadi saya Ethernet 3 ya teman-teman. Nah, oke. Setelah itu saya akan startkan mikrotiknya, dan saya juga startkan WinXP nya atau kliennya. Kita tunggu dulu.
Nah, untuk itu mikrotiknya kita konsol dulu. Kita konfigurasi dulu ke internet ya teman-teman. Oke. Kita tunggu, sabar. Nah, ini kita ketikkan admin pada keyboard. Nah, untuk passwordnya kita kosongkan saja, kita enter. Lalu ini kita ketik pada keyboard N atau no. Oke. Lalu kita ketikkan perintahnya. Untuk mengganti namanya kita buat system identity set name. Saya buat no router. Kalau teman-teman terserah apa nama teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan lagi perintah interface print. Nah, ini ya teman-teman. Nah, untuk itu kita ketikkan lagi perintah interface set header 1 name internet. Lalu interface set header 2 name LAN. Lalu interface print atau PR. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita ketik lagi pada keyboard IP address address sama dengan 192.168.10.1/24 interface internet sama dengan internet sama dengan sama dengan LAN, karena di sini kita menghubungkan untuk LAN-nya. Nah, di sini kita ketikkan IP address print. Nah, sudah ada ya teman-teman, internetnya sudah langsung ada dan LAN-nya tadi sudah kita atur, jadi internetnya sudah langsung ada dianya teman, otomatis dianya. Lalu di sini kita akan mengatur ya teman-teman. Kita akan melihat IP DHCP garis penghubung garis penghubung server setup. Kita mengatur DHCP-nya teman-teman. Nah, di sini kita buat LAN atau kita ketik LAN. Nah, di sini enter saja, ini enter saja. Nah, di sini kita ganti 10 sampai 20. Nah, ini kita buat 10. Dah. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, di sini sudah otomatis ya teman-teman. Karena ini internetnya sudah berjalan, lalu di sini 1 day atau 1 hari saja. Nah, oke, kita akan lihat apakah sudah terkoneksi dengan internetnya. Bisa saja kita coba ini XP-nya atau kliennya. Akankah dia sudah bisa browsing atau belum?
Sebenarnya bisa aja langsung tadi kita konfigurasi ya teman-teman di putih tadi, akan tapi kita harus mengikuti prosedurnya. Jadi kita akan mencoba apakah sudah bisa browsing atau belum. Nah, sini kita akan coba. Tidak bisa browsing ya teman-teman. Kita coba lagi www.google.co.id. Kita coba lagi. Nah, tidak bisa browsing teman-teman. Mengapa? Karena kita belum mengatur untuk mengkoneksikan ke internetnya, yaitu DNS dan firewall NAT-nya. Karena tadi kita cuma hanya mengatur bagian local area networknya, dan di sini kita buat IP DHCP garis penghubung client print. Kita ketikkan pada keyboard. Nah, sudah ya teman-teman, sudah ada. Nah, maka di sini kita akan coba lagi. Kita akan atur DNS-nya dengan cara ketikkan pada keyboard IP DNS set servers sama dengan 192.168.137.1 allow garis penghubung remote atau remote garis penghubung lagi request sama dengan yes spasi cace garis penghubung size sama dengan 6144. Lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat IP DNS print. Nah, sudah terisi semuanya. Lalu maka di sini kita akan atur IP firewall-nya, yaitu dengan ketikan IP firewall NAT 8 chain sama dengan src NAT out garis penghubung interface sama dengan internet action sama dengan masquerade. Oke, kita enter. Nah, maka kita akan coba ping ya teman-teman ke Google, IP Google yaitu 888. Oke. Nah, sudah jalan. Kalau misalnya sudah kayak gini teman-teman, sudah berjalan, maka kita coba browsing pasti akan bisa. Maka kita akan coba lagi. Coba kita www, kita ulang browsing .google.co.id. Oke. Lagi connecting. Biasanya kalau sudah kita atur IP DNS dan firewall-nya dan kita ping IP Google-nya ternyata berjalan, maka dia akan bisa teman-teman. Jadi kita tunggu saja. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Coba kita browsing. Saya buat YouTube. Saya mau buka YouTube. Kita coba. Oke, YouTube Mak Betty.
Nah, sudah bisa ya teman-teman. Begitulah konfigurasinya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke part 6, download dan instalasi Lubuntu. Dan masukkan dengan GNS3. Nah, seperti ini teman-teman. Lubuntunya yang versi ini ya teman-teman, kita download 20.04 LTS. Kita langsung download aja desktop 64 bit itu. Nah, karena berhubung saya sudah mendownloadnya teman-teman, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menunjukkan Ubuntunya seperti ini teman-teman. Saya simpan di data D. Tunggu, sepertinya saya simpan di data D teman-teman. Tapi coba kita cari di download. Nah, ternyata memang saya simpan di data D. Nah, itu ya teman-teman, Lubuntu versi 20.04 desktop AMD 64. Nah, maka untuk itu saya akan install Lubuntunya atau di VirtualBox. Nah, sebenarnya saya sudah punya Ubuntu, akan tapi saya akan mengulangi dari awal lagi agar teman-teman juga memahaminya. Nah, kita new, lalu di sini saya buat Ubuntu dia. Oke. Kita next kan. Di sini ya kita next, kita create next. Nah, di sini next. Di sini create saja. Nah, oke, sip. Lalu kita start. Nah, di sini kita pilih yang add ini disk, ada tambah itu, lalu kita cari, saya simpannya di data D, saya cari ya file atau ISO Ubuntu yang sudah saya install tadi. Nah, ini dia ya versi 20.04. Oke, saya choose saja. Oke. Di sini enterkan saja pada keyboard, di sini juga enterkan saja pada keyboard. Oke, lagi proses. Tunggu sampai 100%. Oke. Tunggu lagi ya teman-teman.
ini sudah part 6 teman-teman. Satu part lagi, part 7 kita akan selesai. Nah, sudah pada tampilannya. Di situ yang bentuk disk itu atau bentuk CD itu kita double klik aja. Kita tunggu. Oke, lalu kita next kan saja. Nah, ini bukan New York ya teman-teman, zona kita, tapi kita pilih yang Indonesia, Jakarta. Oke, ya ini Jakarta, lalu next kan saja. Nah, ini next kan juga. Nah, ini kita pilih yang paling atas, AirDisk. Oke, kita next. Lalu kita buat namanya teman-teman. Nama teman-teman siapa? Seperti saya buat Novita. Nah, kita isi passwordnya yang mudah diingat saja teman-teman. Oke. Lalu kita install now. Nah, di sini prosesnya agak lama teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan buka Ubuntu tampilan saya yang sudah saya sebelumnya sudah saya install teman-teman. Oke, sini kita tutup saja atau kita close. Nah, saya akan buka tampilan Ubuntu saya yang sudah pernah saya install agar teman-teman langsung tahu bagaimana tampilan setelah proses instalisasi tersebut.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang seharusnya ada disk, jadi ada network, dan nama yang sudah kita atur tadi, instalan, ini sudah ada Novita. Nah, maka kita lanjut ke untuk menghubungkannya atau menggabungkannya ke GNS3. Maka kita power off kan dulu, lalu kita buka GNS3 kita. Oke. Seperti biasa teman-teman, seperti pelajaran yang sebelumnya, kita dari edit baru preferences atau preference. Nah, lalu kita masuk ke VirtualBox VMS. Ini teman-teman agak low line. Oke. Nah, sebenarnya Ubuntu saya sudah ada, akan tapi saya akan buat baru. Nah, ini new. Tunggu. Nah, kita pilih, ada pilihan. Nah, itu Ubuntu dia yang tadi saya buat ya tadi ya teman-teman. Lalu kita finishkan saja. Kalau misalnya saya hapus ya teman-teman, karena memang saya sudah ada Ubuntu saya, jadi teman-teman nanti tinggal finishkan saja. Saya coba aja ya teman-teman, agar teman-teman tahu, siapa tahu udah lupa. Edit preference, lalu kita masuk ke VirtualBox VMS. Saya akan buat baru, new. Ya, tunggu. Lalu kita pilih ini Mikrotik, ini Ubuntu dia. Maaf, lalu kita finish. Nah, sudah ada ya teman-teman tertera. Lalu kita okekan saja. Nah, nanti di sini ada pilihannya teman-teman, pasti Ubuntu dia. Saya new project kan dulu. Di sini saya buat file name-nya, saya buat Ubuntuku. Oke, lalu saya okekan. Nah, kita klik yang ini. Nah, itu ya teman-teman Ubuntu dia yang tadi sudah kita install. Nah, ini dianya. Nah, maka setelah ada ini, maka saya sudahkan saja atau saya delete saja teman-teman, karena sudah berhasil menggabungkannya ke GNS3. Nah, selanjutnya saya akan mengupdate teman-teman Ubuntu. Ini hasil pekerjaan saya sebelumnya. Saya akan tunjukkan. Nah, ini hasil pekerjaan saya sebelumnya. Maka kita start satu-satu, mulai dari Mikrotik, lalu WinXP, lalu Ubuntu. Kita start satu-satu agar kita mengupdate
Lubuntu-nya atau di Linux Lubuntu. Baik, kita tunggu teman-teman. Oke, Windows sudah siap. Nah, maka Mikrotik kita konsol. Apakah sudah, kita akan lihat apakah sudah terhubung dengan internet. Maka pertama kita tunggu ya teman-teman. Putihnya lagi berjalan. Nah, sudah. Di sini kita ketikkan pada keyboard admin. Admin, oke. Lalu kita enter. Nah, untuk password kita kosongkan saja. Maka kita enter. Oke, kita lihat IP DHCP kliennya. Kita ketikkan IP DHCP garis penghubung klien print atau PR. Nah, sudah terhubung dengan internet. Maka kita masuk untuk mengupdate Lubuntu-nya. Pertama kita buka WinXP dulu ya teman-teman. Kita mengaturnya di Winbox. Nah, ini saya menggunakan MAC address saja biar lebih mudah. Oke, konekkan. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Ini teman-teman, saya akan cancel. Lalu kita buka
IP-nya, interface-nya saja dulu. Nah, kita buka interface-nya. Nah, saya sudah buat namanya server teman-teman. Lalu sebelumnya di situ adanya header 3, tapi saya ganti namanya sudah server. Nah, di sini kita ketikkan server, lalu tinggal kita okekan saja. Oke, kita masuk ke IP sekarang. Nah, IP address. Nah, servernya sudah saya atur, tapi kita buat saja teman-teman. Ini addressnya saya buat itu, lalu saya interface-nya ke server. Addressnya ingat 10.10.10.1/24, langsung okekan saja. Nah, setelah itu maka kita akan masuk ke Lubuntu. Kita akan mengupdate-nya. Ini saya close-kan saja. Nah, di sini kita masuk ke System Tools, lalu QTerminal. Kita ketikkan pada keyboard sudo spasi su, enter. Lalu ini passwordnya yang tadi Lubuntu yang kita install tadi ya teman-teman. Oke, maka kita ini cd, kita ketikkan pada keyboard cd lalu enter. Nah, di sini kita ketikkan sudo, maaf ya teman-teman agak lama, sudo apt update, maka dia berjalan. Oke, kita tunggu sampai 100. Oke, down. Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman. Sekian, maka kita akan lanjut ke part 7. Kita akan buat web server. Nah, ini teman-teman. Kita lanjut dari part 6 ke part 7 tadi. Di sini kita mengatur web server atau Apache-nya. Kita akan membuatnya, instalisasinya. Nah, setelah tadi sudah terupdate ya teman-teman, lalu ada perintah untuk Apache-nya, web servernya. Di sini kita ketikkan sudo app install apache 2. Ups, maaf ada kesalahan teman-teman. Ternyata bukan app akan tapi apt. Saya salah ya teman-teman, maaf saya kilap. Tapi kita buat sudo apt install apache 2. Oke, kita enter. Nah, oke, sedang berjalan. Nah, oke. Lalu di langkah keduanya lagi kita ketik lagi pada keyboard sudo ufv app list. Oke. Nah, langkah ketiganya lagi atau perintah yang ketiga, kita ketik lagi pada keyboard sudo ufv low spasi, kita buat tanda petik satu ya teman-teman, Apache, lalu kita tanda petik lagi. Lalu langkahnya lagi selanjutnya kita ketikkan lagi sudo ufv status. Oke. Lalu langkah selanjutnya lagi kita ketik lagi pada keyboard sudo spasi system
sistem C1 CL1 spasi status Apache 2. Oh maaf, comment not found, maka kita ulang lagi. Ada kesalahan di sistem CT1 akan tetapi CTL. Maka kita ketik sudo, maaf teman-teman agak lama dianya keyboardnya. Ya, oke, sudo sistem CTL spasi status Apache 2. Nah, sudah seperti ini teman-teman, maka kita akan coba. Kita akan buka pada browsernya atau Mozilla Firefox-nya, yaitu yang server yang kita atur tadi 10.10.10.10 tadi teman-teman. Oke, lagi loading. Nah, oke, cancel saja. Oke, kita ketikkan 10. Nah, oke. Maaf ya teman-teman. Kita ulang. Oke, kita ulang. Oke teman-teman, kita coba di WinXP dulu. Apakah sudah masuk juga, dia sudah bisa web servernya Apache, karena tadi sudah kita atur, kita buat 10.10.10.10. Oke, lagi searching. Nah, sudah bisa ya teman-teman di Apache. Nah, sudah ada Apache di WinXP nya atau web servernya tadi sudah ya teman-teman. Maka kita akan lihat di Ubuntu-nya. Kita coba, masih tetap sama ya teman-teman yang tadi di server IP servernya, yaitu 10.10.10.10. Nah, sudah ada ya teman-teman di WinXP dan di Ubuntu. Jadi sekian penjelasan saya mulai dari part 1 sampai part 7. Jika teman-teman mengikuti dari awal sampai akhir, maka teman-teman akan mengerti dan mengerjakannya dengan baik. Terima kasih teman-teman.